Pengen tahu dong Kak Tasya sebelumnya kenapa bisa tertarik nih dengan sekian banyak hobi. Ini jatuhnya hobi lah ya. Hobi. Kenapa memilih tanaman hidroponik? Kak Tasya katanya Boleh kan dong. mau ngajakin kita nyoba untuk nanam bibit-bibit ya. Bibit-bibit hidroponik. Caranya? It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. Let's go somewhere. I'm not looking for trouble. Udah? Oke. Ya. 3, 2, 1. Mau gimana dulu nih? Kan belum dibicarakan. Sebenarnya openingnya sih biasa aja. Ya gini Oke. udah opening. Kayak kita tuh openingnya gini emang lebih lucu. Tapi hari ini tuh spesial banget ya. Kita lagi temanya berkebun. Kalian bisa lihat kita sedang berkebun. Karena kita sudah kembali ke alam, jadi kali ini kita main-main ke kebun hidroponiknya. Udah Salah nggak usah satu. dikenalin lah ya. Ya, Emang udah kenalin ada dong. langsung. Dia langsung kita kenalan sama beliau adalah yang punya kebun ini seluas berapa ribu hektar sih Kak? Kagak ribu hektar. Oh, nggak ada ribu hektar ya? Nggak Berapa? ada. Berapa? Ribu aja. Ribu aja. Iya. Yes. Nggak pakai hektar. Nggak pakai. Belum sampai 1 hektar. Oh. Lu Oh, iya, gosip bener lu ya? berarti. Bener. Tadi 8.000. Katanya tanahnya dari depan sana. Tadinya rumah gue dari depan sampai sini. Oh, gitu. Kebunnya di sini. Oh, ya berarti. Oke, selamat siang Kak Tasya ya. Halo. Kak Tasya ini adalah orang yang tertarik banget sama tanaman hidroponik. Ya. Terus kita hari ini datang ke rumahnya, lihat tanamannya banyak banget. Nanti kalian bisa kita ajak muter-muter deh habis ini. Tapi Nggak cuma hidroponik, sebenarnya ada tanaman hias ya kan. tanaman hias Kakak juga main. Main. Nah, pengen tahu dong Kak Tasya sebelumnya kenapa bisa tertarik nih dengan sekian banyak hobi. Ini jatuhnya hobi lah ya. Hobi. Kenapa memilih Hidroponik. tanaman hidroponik? Sebenarnya tuh awalnya karena banyak waktu kan di rumah. Aku tuh punya 2 anak, terus aku cuma ibu rumah tangga sebenarnya. Siapa ya kegiatan yang aku cari yang ngisi waktu nih, terus nggak mahal. Aku carilah waktu itu cari di mana ya, di Facebook deh kalau nggak salah. Ibuku bilang kayak ayo kita belajar hidroponik yuk gitu, jadi supaya kita makan sayur tuh nggak beli. Kita makan sayur tuh dari mana namanya, dari kebun sendiri, nggak pakai pestisida dan segala macam, jadi lebih sehat gitu. Oh yaudah deh, belajar tuh 2 tahun lalu, 3 tahun lalu deh. Kayak 3 tahun lalu. 3 tahun lalu belajar, seneng dan nggak mahal. Kenapa gue bilang nggak mahal? Gue tuh awalnya pakai semua barang bekas loh. Semuanya pakai barang bekas. Itu tuh barang bekas. Itu semua tuh barang bekas. Itu tuh bekas bawa buah-buahan eksportir buah. Jadi aku cuma datang ke salah satu toko buah, saya bilang ada dusnya buah bekas anggur nggak gitu, bekas anggur atau bekas apa gitu. Kayak ada. Yaudah saya bayar deh satunya 2.500. Aku ambil 20, aku masukin mobil. Aku awalnya dari situ. Belajar, seneng juga ya. Terus emang ada ups and downs-nya, kayak aduh tanaman mati, aduh ini kenapa ya, ada sempat sedihnya juga, kenapa sih jadinya nggak sebagus di Sesuai ekspektasi gitu maksudnya? Nggak sesuai ekspektasi gitu. Okay. Terus kayak udah akhirnya berguru lagi sampai akhirnya kayak udahlah mas gitu, kayak yang penting aku seneng, yang penting aku happy, kita bisa makan sayur-sayurnya gitu, buat anak-anak juga bisa. Ya aku lanjutin aja terus ngurusin kayak gini. Dan gitu. tadinya nggak di sini kan? Enggak. Aku inget banget tuh di halaman Situ. belakang. Di balik situ tuh tadinya. Abis Tadinya itu ada tempat gini juga? gini, ini bener-bener like literally segede gini pindahin ke sini. Oke. Tadinya Ini di juga beda bangunan- halaman. Bangunan bisa pasang susun ya? Karena mungkin aluminium kali ya. Jadi sebenarnya pindahannya tetap harus Nggak permanen jadi. nggak permanen, Semi, jadi semi semi permanen gitu. Nah terus
tanaman apa aja yang gampang ditanam dengan waktu yang sesingkat mungkin dengan Kita orang Indonesia manfaatnya makan. gitu ya? Itu apa aja tuh Kak? Sama bayam, Bayam. kangkung, Oke. semua Chinese green kayak sawi, pakcoy, segala macam itu gampang sebenarnya, nggak susah. Tapi yang bikin susah itu kalau environment-nya nggak keurus. Misalnya si ulet dan belalang, itu perkara tadi, hama-hama perkara ini. hama-hama itu. Itu tadi kendala-kendala yang ada memang harus dihadapi, memang Cuaca. harus seperti itu ya. Cuaca juga ngaruh. Aduh, Gimana tuh? cuaca tuh nih kalau lagi kayak gini nih, makanya kenapa aku pasang paranet yang bisa dinaik turunin, Oke. itu supaya nggak terlalu panas. Karena kalau lagi panas banget, kasihan banget tanaman-tanamannya itu benar-benar bisa, even bawahnya air, itu bisa layu. Karena lagi panas. Menandakan tanaman kepanasan tuh adalah daunnya layu. Biasanya daunnya layu. Ya gitu, jadi kalau cuaca itu sangat ngaruh. Makanya kenapa ada kipas angin yang keluar air itu, mist itu, supaya daunnya tuh agak nggak terlalu kering karena kepanasan juga itu. Nah, itu Biasanya sih kalau gitu. musim panas, kalau musim hujan gimana? Aku Kalau nggak. Parah-parahnya di Hujanin. hujan nggak Hujan. masalah. Oke, hujan. Perkara hujan tuh buat aku nggak terlalu problem ya. Karena gini, sebenarnya kan aku itu, ini kan buat konsumsi sendiri. Maksudnya bisa dilihat lah, maksudnya bentukannya juga bukan yang perfect kayak kamu bisa ketemu itu di Herot, Iya. di pasar swalayan or whatever it is gitu. Iya. Jadi aku tuh nggak begitu memperhatikan bentuk akhir keluarnya gitu. Tapi yang jelas kalau di hidroponik itu suhu airnya juga sangat berpengaruh. Kalau lagi panas banget, aku harus masukin es batu. Jadi harus dicek terus dong. Yes. Jadi everyday kalau kayak tata caranya gitu, dicek suhu airnya. Suhu air, kadar pH air, sama kadar nutrisi yang ada di dalam situ. Kan ada jadi tiap pohon tuh punya kadar nutrisi tertentu dan berbeda-beda. Nah, hitungannya ada 500 ppm, 1000 ppm, berapa ppm gitu. Nah, itu tiap hari harus dicek. Kenapa tiap hari harus dicek? Kan secara tidak langsung kan dia menyerap tuh semua nutrisi-nutrisi itu kan dari dalam air itu. Pasti besoknya udah berkurang. Atau kalau misalnya kena hujan, ini kan kebetulan karena indoor aja ya. Kalau misalnya kena hujan, campur air hujan misalnya, udah berubah lagi kan jumlah nutrisinya. Oke, berarti kuncinya adalah Rajin Rajin. dan ngulik ya. Ngulik, telaten, dan tanaman tuh harus diliatin tiap hari ya. masa sih? In literal harus diliatin tiap Ya hari. kalau air aja harus dicek terus. Kayak ini dong, kayak hubungan gitu dong. Oh Cek gitu. tiap hari. Ini lagi curhat ya? Enggak. Oh enggak. Ya ntar Tasya sambungin lagi. jangan dibelokin ke sana. Oh, nggak boleh. Terus. Jadi emang kita harus ngecek tiap hari. Harus dan saya saranin selalu ngeceknya itu tiap pagi. Kalau aku Ada pribadi, jam-jamnya nggak yang oke? kalau aku pribadi nih, kalau hidroponik, aku sehari 2 kali ngecek air. Karena apalagi Biar kalau lagi kenapa? panas. Kalau lagi panas ya, aku selalu ngecek air, kondisi airnya panas atau enggak. Ini kalau di siang-siang gini, kalau ketahuan airnya anget, aku buru-buru ngambil es batu. Aku masukin es batu ke dalam airnya. Es batunya tuh bukan es batu gelontongan buat minum ya, jadi masukin aja ke plastik. Udah nge-freeze, abis itu masukin aja ke situ. Oh, kira bener-bener satu-satu gitu. Nggak, kalau misalnya kamu masukin es batu beneran, ya kan cair tuh, berubah lagi kan, berarti nanti nutrisinya. Jadi kamu ngambilnya yang gelondongan, apa tuh yang udah diplastikin aja gitu. Yang penting dingin, gitu. Kalau tanaman yang lain, itu aku setiap jam 6:30 pagi udah di sini, udah di kebun ini gitu. Nah, terus kan kata Tasya ini ngolah sendiri Hmm. tanaman-tanaman ini untuk dikonsumsi. Berarti ada nggak sih cara pengolahan khusus gitu? Kayak kalau habis diambil terus Oh, kalau aku gini, kalau aku habis dipetik, ada yang aku petik pakai akarnya, ada yang aku petik digunting sama aku kan. Jadi aku gunting-gunting, aku bawa masuk ke dalam, aku nggak cuci dulu sampai aku pakai. Jadi aku masukin ke kantong. lebih cepat busuk ya soalnya kalau dicuci. Kalau dicuci ya? soalnya lebih Jadi cepat masukin busuk. Masukin ke kantong. Beli kantong ziplock yang ada zipnya iya, gitu. Ya udah masukin aja ke kulkas. Nanti once kamu mau pakai, ya cuci Baru dulu, cuci. baru. Karena kan aku nggak pakai pestisida kan. Jadi aku pikir apa juga yang mau nangkut di situ gitu loh. Gampang layu ya kalau misalnya langsung dicuci gitu ya. Busuk, Busuk. Oh, busuk. busuk. Bukan layu gitu, tapi busuk.
Ini apa Kak isinya? Ini isinya itu berkakas-berkakas kalau mau nanam. Mm-mm. Nih, ini Spigol ini udah isinya pasti buat nama-namain. buat nama-namain ya. Ah. Ini buat ngambilin, oh sate. Ya, taichan dong tiba-tiba dibakar gitu. Heeh. Terus Kak. Ini buat ngambilin bibit nih, dibasahin dikit, nanti ngambilnya satu-satu gitu ya. Jadi nggak pakai tangan, jadi nggak ribet gitu ya Harus Anda. sabar banget loh, Cap. Iya, telaten, sabar, Tawakal tuh, juga. tawakal. Percayakan Ada sama pupuk Tuhan. apa aja nih? Pupuk bibit. Oh bibit ada macam-macam nih, kita bisa buka ya. Beli-beli gini tuh di mana sih, Kak? Di toko, Mau sebut ya? mau nyebut saya. Nanti aja kalau Ini ada tiba-tiba udah nih. kerja sama. Iya, nih. Ini apa ya? Ini Ini apa apa nih, nih Kak? namanya? Ini macam-macam nih. Ini seledri, tapi ini seledrinya itu yang batangnya Ungu. ungu. Ini Seledri chives, ya. Ini aku lupa nih namanya. Itu apa? Daun apa ya? Aku lupa nih. Korean Kimchi. barbecue. Ini sawi, Kawi kimchi kan sawi ini? putih ya. Ini pak choy. Ini pak choy hibrida tuh. Ini udah dijelasin nih. Daun lonjong, daun berwarna hijau. Nah, gitu. Ini siomak ada di Siomay. situ. Apa? Siomang. Oh, siomay. Siomak. Si Omang loh. Si Omang dong. Si Amang. Siomak Bapak. Selada runcing siomak. Kata Tasya katanya Boleh kan dong. mau ngajakin kita nyoba untuk nanam bibit-bibit ya. Bibit-bibit hidroponik. Caranya Ayo kita coba. kita coba. Kita coba ya. Jadi kita mau coba nanam menggunakan hidroponik ya. Ini Iya. apa namanya tadi? Rockwool. Rockwool itu kayak gini nih. Rockabye beda ya? Jadi kita Coba pertama enggak? adalah mana tangannya? Ini. Ini. Mana dia? Dia udah langsung. Oh, gini. Bisa dimakan langsung? Oh, ya bisa. Silahkan. Kalau mau Oke. numbuh di dalam badan ya kalau dulu zaman dulu. Nah, ini kan bayam nih. Ini biasanya aku basahin dulu ujung sininya. Aku ambil gini. Banyak aja nggak apa-apa. Karena bayam. Oke. Bedanya apa? Tuh, kalau yang biji-bijian nanti kita ambil ya, yang bijinya agak gede-gede dikit gitu. Kalau bayam itu sekali numbuh, kan nggak mungkin kita cuma makan satu batang dong. Ya dong. Oke. Nah, sekali numbuh gitu, dia kan kecil-kecil tuh. Jadi kita ambilnya banyak-banyak aja, karena bijinya juga sekecil-kecil ini. Tuh. Tuh. Supaya nempel. Oke, terus Kak. Dah, ini udah nih, udah didiemin Nanti semalam. hasilnya bakalan jadi seperti apa? Ini, Dia Yang ini udah nih. diambil. yang ini nih. Nah, Ini kalau jadi udah ya? semalam biasanya ada keluar kayak gini, udah kecambah dikit aja. Jadi direkam pakai DJ. Nah, kalau udah keluar gitu dikit, dijemur kayak gini. Ini didiemin aja gini. Didiemin. Berapa lama? Aku sih biasanya seminggu ya, Seminggu. seminggu. Tapi jangan lupa ini harus basah terus. Oh, Jadi berarti harus tetap disiram terus ya? Mm-mm. Oke. Ini harus basah terus. Jadi supaya dia mau pada tumbuh nih. Tuh. Kadang memang tanaman ini kebetulan pemalu ya, deh. Iya. Mau tumbuh atau enggak tergantung air ya kan. Iya, betul. Ini. Oke. Bisa tunjukin yang lain nggak? Kak? Itu ada tanaman apa? Oke, kita keliling ya. Iya. Ini kailaniama. Bisa langsung dimakan nggak? Nggak bisa, ini mesti dimasak dulu. Nih kita biasanya udah tanggalin nih. Tanggal Oh, ini tanggal tanamnya, apa? tanggal Tanggal nanam, Tanggal nanam. tanggal lahir. Ih, Benar. tanggal lahir dia. Tanggal lahirnya dia. Iya. Tanggal nanamnya dia, tanggal dimasukin ke sininya. Biar apa tuh, Kak? Supaya kita bisa ngitung, kita manennya dia tanggal berapa. Kalau ini, ya aku lupa namanya pokcoy apa. Bilangnya Popeye, tapi dibilangnya. Bayam kali ya? Bukan, tapi ini tuh Tutut. Masukin ya, Win, nanti. Popeye apa gitu, aku lupa deh namanya. Nah, ini yang kalian tanam tadi nih, Samhong King. Ada contohnya mana lihat tuh? Ada, ini. Dia sayuran namanya samhong. Ya. Aku baru denger loh. Samhong King. Contohnya gigi tahu. Ini favoritku. Karena di luaran mahal, tapi aku punya banyak. Wow, apa ini? Tanpa aku beli. Kale. Kale. Wah, aku suka banget ini. Ini Richard jadi Kale. salad juga enak loh, Kak. Iya, Enak banget. yes. Ini kale, ada Siberian dwarf kayaknya, ada aku lupa nih ini curly apa deh, aku lupa. Itu Siberian dwarf. Ini Toscana. Ada kan ini? Ada. Ini kan kale kan? Iya. Kata emang warnanya begini.
Warnanya gini. Coba, tadi kakak bilang Nih. jelasin warnanya gimana. Ini tuh kale tuh aslinya warnanya gini nih. Ada silver-silvernya gitu. Ini kalau dipegang. Tuh. Kan emang pada dasarnya warnanya gitu tuh. Tuh. Tapi yang bagus tuh kale warnanya kayak gini. Karena Sehat. berarti ya? Tandanya dia sehat dan ini benar bukan, gitu. Bukan pakai pestisida ya warnanya seperti Nope. ini. Biasanya kan sayuran itu kalau pakai pestisida pasti begini warna. Jadi warna lebih mengkilap Iya. dan segala macam. Tapi enggak. Ini enggak. Aku nggak ada pestisida. Aku cuma pakai neem oil aja. Ini namanya bayam batik. Jadi tengahnya warnanya kayak gini nih. Oh yang kayak tadi ya. Ada merahnya ya? Ada merahnya. Tapi kita tukar-tukar sih, kadang-kadang bayam biasa, kadang-kadang bayam merah aja. Jadi tergantung aja kita mau ada bibitnya yang apa gitu. Tapi kita selalu ada ini. Bayam harus selalu ada. Ini yang kamu bilang siomay. Tapi ini siomak. Itu siomak. Ini salad sih, masuknya ke selada juga. Cuman karena kita juga jarang makan salad, jadi kita masak. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama diajak keliling-keliling sama Kak Tasya di Kebun hidroponik. hidroponiknya. Setelah ini masih ada lagi ya, Cep. Mana nih? Kita mau muter-muter untuk lihat Tanaman tanaman. hias. Mari kita ke sedikit kebun kecil isinya tanaman hias. Kalau ini, Kita melihat tanaman hias ya sekarang. ya ini tanaman sedikit buah-buahan. Beberapa jenis jambu. Ini apa nih, Kak? Ya aku nggak tahu nih sebetulnya buah apa nih sejujur-jujurnya. Kayaknya mamahku deh. Ini Oh, aku lupa namanya. Kalau nggak salah namanya Irian Flame. Kalau nggak salah ya, oke. Irian Flame. Nih. Kalau ini ada buah fig atau buah tin lah orang. Itu mah cermai biasa Kak situ. Tasya udah berapa lama tanaman hias gini? Kalau ini udah lama banget. Kamu bukannya duluan hidroponik ya, Kak, tapi? Duluan hidroponik, tapi pada dasarnya tanaman hias ini kenapa udah bisa segede-gede gini? Karena dari rumah ini dibangun sebenarnya. Oh. Kalau tanaman-tanaman yang gede-gede banget ya. Tapi kalau tanaman hias sendiri, aku sendiri itu setelah hidroponik. Setahun terakhir inilah gitu. Kalau buah-buahan barengan sama hidroponik. Dan sekarang Kak Tasya jualan juga tanaman hias. Jangan lupa ke Instagramnya ya. Apa Instagramnya? Namanya Nenas Garden. Enak Apa tadi namanya? Nenas Garden. Nanti Isinya apa tuh? input di sini. di input. Aku semua tanaman hias sih. Sebetulnya nggak cuma tanaman hias, aku juga itu sukanya diary aku untuk tanaman-tanaman apa sih yang aku punya, gimana cara ngurusnya, gitu-gitu. Ya, abis ini kita coba memasak-masak sama tanaman hidroponiknya Kak Tasya ya? Ya. Boleh kita makan tuh ya? Boleh kita makan. Boleh kita makan. Mau makan? Jadi abis ini kita coba akan masak sama Kak Tasya juga menggunakan bayam ya Kak ya? Iya, Bayam, kale sama daun mint. Mau dibuat apa? Tetap penasaran, ikutin kita. Dadah. Aduh enak banget kursinya. Baru ngerasain gitu. Ya, Kursi deh. mahal banget pas jadi ya. Iya lah. Lagi ngomel-ngomel mesen baterai habis. Papa balas dong.